Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Devi Amelia Huriningsi and my registration number is A1M2190X7. In this video, I will explain about the context of situation. Okay, for the first one, I will explain about what is the context of situation. So, in a discourse, the existence of context is very important because context can affect the meaning of word in discourse, both spoken and written. Discourse is actually a combination of text and context. In other words, a text can be called as a discourse if there is context. In this case, speakers will understand a text if they also understand the context that accompanies the text. Jadi, pragmatik sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana makna wacana lisan dan tulisan dihubungkan dengan konteks di mana tuturan dan tulisan itu terjadi. Pragmatik secara khusus berkaitan dengan bagaimana kepentingan dan tujuan bersama para pembicara. Para pembicara membentuk wacana. Dalam sebuah wacana, keberadaan konteks sangatlah penting karena konteks dapat mempengaruhi makna kata dalam sebuah wacana, baik lisan maupun tulisan. Wacana sederhana merupakan kombinasi teks dan konteks. Dengan kata lain, suatu teks dapat disebut wacana apabila terdapat konteksnya. Dalam hal ini, penutur akan memahami suatu teks apabila ia juga memahami konteks yang menyertai teks tersebut. Nah, the context of citation ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, features of context and context, yang kedua, the expanding context, yang ketiga, the principle of local interference and analogy. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagian dari context of citation, yaitu features of context and context. Okay, for the first one is features of context. Consider two independent scenarios in which an identical utterance is produced by two distinct speakers. One speaker, a young mother, hearer, mother-in-law, place parked by a dog pond, time, sunny afternoon in September 1962. They are watching the young mother's 2-year-old son chasing dogs, and the mother-in-law has just remarked that her son, the child's father, was rather backward at this age. The young mother says, "I don't think Adam's quick." Two speaker, a student, hears a set of students played sitting round a coffee table in the refectory. Time, evening in March 1980. John, on one of the group, has just told a joke. Everyone laughs except Adam. Then Adam laughs. One of the students says, "I don't think Adam's quick." In each case, phonological prominence is placed on Adam. Nah, dari dua contoh tadi, contoh yang pertama yaitu pembicara, yaitu seorang ibu muda, pendengar ibu mertua, tempatnya yaitu di taman di tepi kolam bebek, untuk waktunya yaitu sore yang cerah di bulan September tahun 1962. Mereka sedang menyaksikan anak laki-laki ibu muda berusia 2 tahun mengejar bebek, dan ibu mertua baru saja mengatakan bahwa putranya, yakni ayah dari anak tersebut, agak terbelakang pada usia ini. Ibu muda itu berkata, "Menurutku, Adam cepat." Nah, untuk contoh yang kedua yaitu pembicaranya seorang pelajar, kemudian pendengarnya sekumpulan pelajar, tempatnya itu duduk mengelilingi meja kopi di ruang makan, dan untuk waktunya sore di bulan Maret tahun 1980.
John, yang merupakan salah satu kelompok, baru saja menceritakan sebuah lelucon. Semua orang tertawa kecuali Adam. Lalu Adam tertawa. Salah satu siswa mengatakan, "Saya pikir Adam cepat." Nah, dari kedua contoh ini, kita dapat melakukan analisis formal terhadap tanda-tanda ini. Dalam kedua kasus tersebut, pembicara mengatakan tentang Adam bahwa dia cepat. Namun, jelas bahwa ucapan-ucapan dalam konteks of situation di mana ucapan-ucapan tersebut dikutip akan dianggap menyampaikan pesan-pesan yang sangat berbeda. Nah, untuk contoh yang pertama, secara sederhana, kita akan berasumsi bahwa untuk acuan I, yaitu saya, dan Adam ditentukan oleh spasio-temporal atau koordinat ruang waktu. Nah, pada kasus ini, Adam ini dibandingkan atau dikontraskan secara positif dengan ayahnya. Cepat dalam hal ini bisa diartikan dalam konteks terbelakang, artinya cepat berkembang. Nah, jadi pada contoh yang pertama ini, kata cepat itu diartikan positif, yakni Adam cepat berkembang dibandingkan ayahnya pada usia saat itu. Nah, untuk contoh yang kedua, referensi yang berbeda untuk I, yaitu saya dan Adam, ditetapkan secara spasio-temporal atau koordinat ruang waktu. Adam di sini dibandingkan atau dikontraskan bukan dengan ayahnya dan secara baik atau positif, namun dibandingkan dengan sekelompok siswa lainnya secara tidak baik atau negatif. Dalam hal ini, cepat harus diartikan seperti cepat mengerti, bereaksi, melihat kelucuan. Nah, berbeda dengan contoh yang pertama, contoh yang kedua ini kata cepat yang dimana merujuk kepada Adam ini diartikan sebagai negatif. Nah, dimana Adam itu teman-temannya berpikir mungkin ketika temannya memberikan lelucon, Adam akan cepat bereaksi, tetapi ternyata Adam malah lambat memberikan reaksi terhadap lelucon tersebut. Maka mereka mengatakan Adam ini berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Seperti itu, dimana Adam ini memiliki kekurangan berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Next, I will explain about context. So, context or next context in linguistics refers to words, phrase, or other parts of the text that directly surround or are in close relationship with a word, phrase, or sentence in a text. Context help readers or listener in understanding and interpreting the meaning of linguistic better. Nah, jadi konteks atau konteks sebelah dalam linguistik merujuk pada kata-kata, frasa, atau bagian-bagian lain dari teks secara langsung mengelilingi atau berada dalam hubungan erat dengan sebuah kata, frasa, atau kalimat dalam sebuah teks. Konteks membantu pembaca atau pendengar dalam memahami dan menginterpretasikan makna sebuah unit linguistik dengan lebih baik. For example, those little kids are very smart. They always get the highest grades in school. Untuk contohnya yaitu anak-anak kecil itu sangat cerdas. Mereka selalu meraih nilai tinggi di sekolah. Nah, dalam kalimat di atas, kata cerdas dalam unit linguistik yang ingin diinterpretasikan. Konteks untuk kata ini adalah kata-kata yang mengelilinginya, yaitu anak-anak kecil itu sangat dan mereka selalu meraih nilai tertinggi di sekolah. Konteks ini membantu kita memahami bahwa cerdas dalam konteks ini mengacu pada kemampuan anak-anak kecil meraih nilai tinggi di sekolah. Tanpa konteks, makna cerdas bisa lebih ambigu. Nah, jadi konteks adalah informasi kontekstual yang penting dalam memahami dan menginterpretasikan bahasa tertulis atau lisan dengan benar. Okay, I think that's all from me. Thank you very much for your attention.
I close basing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for watching.